7 olahraga paling aneh di dunia. Anda tidak akan percaya melihatnya. Berolahraga memang menjadikan tubuh sehat dan bugar. Tapi apa jadinya olahraga itu jika tidak lazim atau aneh? Seperti beberapa olahraga di bawah ini. Tapi sebelum masuk ke dalam pembahasan, jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke semua teman-teman kalian agar kami dapat lebih semangat lagi dalam membuat video. Number 1. Pada urutan pertama, ada sebuah olahraga aneh yang populer di kawasan pertambangan Yorkshire, Inggris. Entah ini bisa dibilang sebuah olahraga atau tidak, namun masyarakat setempat menganggapnya sebagai salah satu jenis olahraga tradisional. Cara mainnya sangat aneh dan terasa ngilu jika dibayangkan. Aturan mainnya, para peserta, khususnya laki-laki, harus memasukkan seekor musang ke dalam celana. Tiap-tiap ujung celana juga harus diikat agar musang tidak bisa lepas. Mereka tidak harus melakukan kegiatan lain selain bertahan dan berharap musang tidak menggigit bagian vitalnya. Artinya, mereka yang mampu bertahan paling lama dengan musang di dalam celana ialah pemenangnya. Rekor terlama dipegang Rick Mellor tahun 1981. Ia mampu bertahan selama 5 jam 30 menit. Number 2. Sepak bola terkenal sebagai olahraga sejuta umat. Artinya, jenis olahraga ini paling banyak diminati dan ditonton oleh manusia di dunia. Secara sederhana, olahraga berebut bola ini tidak membutuhkan skill khusus untuk bisa memainkannya, sehingga baik anak-anak hingga orang dewasa, orang normal, sampai orang berkebutuhan khusus sekalipun bisa memainkannya. Nah, di Eropa, sepak bola buta tren di kalangan penyandang tunanetra. Pesertanya adalah orang-orang buta dan hanya menjaga gawang saja yang bisa melihat. Cara bermainnya cukup simpel, sama seperti sepak bola, yaitu bermain dalam tim dan berusaha mencetak gol. Bola yang digunakan bukanlah bola biasa, tapi bola khusus yang di dalamnya diisi dengan koin atau kelereng. Fungsinya agar para pemain dapat mendeteksi lokasi bola berada. Number 3. Makanan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari olahraga. Selain memberi asupan gizi, makanan juga bisa menjadi teman untuk menonton sebuah pertandingan. Namun, apa yang ada di Inggris ini sangat berbeda, sebab makanan menjadi alat olahraga, yaitu menggelindingkan keju, sebuah olahraga tradisional di Bank Holiday, Inggris. Olahraga ini sudah ada sejak 200 tahun yang lalu dan masih dipraktekkan hingga kini. Selama musim semi, orang-orang akan berkumpul di puncak Coppers Hill. Nah, dari atas bukit yang curam ini, wasit akan menggelindingkan keju ke dasar bukit. Para peserta bertugas untuk memburu keju tersebut. Siapa yang paling cepat sampai di garis finish, dialah pemenangnya. Namun, dengan bonus tubuh memar dan beberapa tulang yang patah. Number 4. Olahraga berikutnya berasal dari Spanyol, dan perlahan ketenaran olahraga ini semakin meningkat. Jelas sekali jika olahraga ini cukup memacu adrenalin bagi para atlet.
Pasalnya, olahraga ini menggabungkan dua olahraga menguras fisik, yaitu bola voli dan lompat trampolin. Namanya adalah boceball. Aturan mainnya sama seperti bola voli. Dalam satu tim terdiri 3 hingga 5 pemain. Ada juga net dan wasit. Satu hal yang membedakan adalah lapangannya yang terbuat dari trampolin. Jadi, dengan bantuan trampolin, para pemain bisa meloncat lebih tinggi dari rata-rata dan melakukan smash keras ke arah lapangan lawan. Ini adalah olahraga energik yang membutuhkan banyak stamina, namun sangat menyenangkan untuk ditonton dan dicoba. Number 5. Olahraga berikutnya datang dari Finlandia dan jelas masuk ke dalam salah satu olahraga paling aneh di dunia. Bagaimana tidak, untuk mengikuti kompetisi ini, seorang pria harus menggendong istrinya melewati beberapa rintangan. Cara mainnya mirip dengan permainan halang lintang, di mana peserta harus melewati berbagai rintangan sebelum mencapai garis finish. Cuma kendalanya bukan hanya rintangan yang disediakan panitia saja, tapi peserta juga harus membawa istri mereka turut serta dalam permainan. Mereka bermain dalam sebuah tim, benar-benar tim yang artinya suami harus menggendong istrinya dan berlari hingga garis finish. Keren! Number 6. Pernahkah Anda membayangkan menggabungkan dua olahraga yang membutuhkan otot dan otak ke dalam satu pertandingan? Nah, olahraga berikut ini melakukan hal tersebut. Tinju merupakan olahraga yang membutuhkan fisik dan otot yang kuat, sedangkan catur lebih mengandalkan otak. Kemudian, kedua olahraga ini digabung. Olahraga ini cukup populer di Eropa dan Amerika. Pesertanya pun harus ahli baik di bidang tinju maupun catur. Jadi, cara mainnya sama seperti tinju yang terbagi ke dalam beberapa ronde. Bedanya, ronde ini dibagi untuk bertinju dan catur. Setelah selesai melakukan ronde tinju, peserta akan masuk ke dalam ronde catur. Begitu juga seterusnya. Ada kemungkinan seorang peserta bisa mengalahkan peserta lain tanpa harus meng-KO lawannya. Namun, cukup mengskak mat di ronde catur. Unik bukan? Number 7. Olahraga yang terakhir mungkin sudah tidak begitu aneh, sebab banyak ditemukan di negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia. Namun, jika melihat konsep dasar olahraga ini, tentu kata aneh masih layak disematkan pada olahraga ini. Biasanya olahraga hoki dilakukan di lapangan es atau di lapangan pada umumnya. Namun, olahraga hoki berikut ini dilakukan di dalam air. Satu tim terdiri dari 6 pemain yang membawa tongkat untuk menggiring bola dan memasukkannya ke dalam gawang lawan. Olahraga ini memiliki keuntungan di sisi penonton, yang mana mereka terlepas dari resiko terkena bola, sebab para pemain berada di dalam kolam. Olahraga serupa juga bisa ditemukan di Indonesia. Nampaknya ini akan menjadi salah satu tren olahraga baru. Menurut kamu, olahraga mana yang paling aneh?